Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan pecinta sinetron Asmara Dua Dunia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Resta Channel, yang mana akan selalu membahas dan mengulas seputar alur cerita sinetron Asmara Dua Dunia. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar kalian tak tertinggal alur cerita terbaru dari channel ini. Oke guys, di episode sebelumnya Ibu Vitaloka datang ke rumah Bu Laras. Pertemuan Bu Laras dan Bu Vitaloka sangat membuat Bu Laras bahagia karena telah lama mereka tidak bertemu. Bu Laras bertanya, "Dengan siapa kamu kesini?" "Sendiri," ujar Bu Laras. "Enggak, aku diantar sama anakku Sasa," ujar Ibu Vitaloka. Aurel dan Bu Laras semakin saling berpandangan dan berbisik. "Lalu siapa yang berada di rumah kita ini?" ujar Aurel. Ibu Vitaloka berkata pada Bu Laras kalau Sasa akan ikut tinggal di rumah Bu Laras sambil kuliah. "Boleh kan?" ujar Vitaloka. Aurel dan Bu Laras semakin dibuat penasaran. Aurel bertanya, apakah Sasa punya saudara kembar? "Oh tidak, Laras tahu sendiri kan kalau anakku Sasa hanya semata wayang." "Lalu siapakah yang berada di rumah Bu Laras selama ini?" Ternyata Sasa yang selama ini berada di rumah Bu Laras, dia adalah anak seorang dukun tangguh yang bernama Rinti, yang telah berubah wajah dan penampilannya menjadi mirip sekali dengan Sasa. Untuk meningkatkan ilmu hitamnya, si dukun menghabisi banyak orang, hingga dukun itu pun dihabisi warga hingga meninggal. Saat semua warga sedang mencari Rinti, warga tidak berhasil karena Rinti sudah merubah dirinya menjadi Sasa seutuhnya. Aurel ingin memastikan Sasa palsu yang ada di dalam. Ternyata Sasa sudah berhasil kabur. Pok Nur yang disuruh menjaga Sasa telah dipukul oleh Sasa agar bisa kabur. Aurel mencari Sasa di sekeliling rumahnya. Awalnya warga ingin menghancurkan benda pusaka milik dukun itu, tapi sayang pusaka itu tidak dapat dihancurkan. Warga berinisiatif memberikannya pada Vitaloka. Vitaloka menitipkan benda pusaka itu ke toko Bu Laras karena Bu Laras adalah seorang yang suka mengoleksi benda antik. Sebab itulah Sasa palsu mencari rumah Bu Laras. Di adegan selanjutnya, Aurel melihat Sasa atau Rinti yang sedang menunggu Nathan. Aurel marah kepada Rinti. Rinti berusaha mengelak, tapi sayang Aurel sudah tahu ceritanya. Di saat Aurel berdebat dan menyuruh Rinti pulang ke rumah, Rinti mendorong Aurel hingga terjatuh. Aurel mengejar Rinti yang telah kabur. Aurel hampir menabrak orang. Saat Sasa yang sedang berlari terjatuh, Aurel hendak menariknya. Nathan datang menolong Sasa palsu. Nathan membawa si Rinti ke rumahnya dan mengatakan kepada Kirana kalau Sasa adalah penipu. Nathan mendengar Sasa dan Aurel ribut di jalan. Kirana semakin penasaran dengan Sasa alias Rinti. Awalnya Rinti ingin kabur dari rumah Nathan, tapi Kirana berkata kalau kamu tidak usah takut. Di adegan lain, Aurel dijemput oleh Niko karena Niko ternyata adalah karyawan Pak Jepri yang diutus oleh Pak Jepri untuk mengambil barang antik di toko Aurel. Di perjalanan, Aurel bertanya apakah Niko datang ke taman. Niko akui kalau dia datang ke taman itu. "Berarti kita tadi tuh selisihan," kata Aurel. "Apa itu selilisan?" kata Niko. "Bukan selelesan, tapi selisihan," ujar Aurel. Aurel jelaskan semuanya sambil tersenyum.
Sesampainya di toko, Aurel berikan gelang-gelang itu pada Pak Jepri. Namun di saat Pak Jepri sedang menjajal gelang itu, terlihat gelagat aneh pada Pak Jepri. Matanya Pak Jepri terlihat kuning menyala dan gelang itu pun mengeluarkan cahaya. Niko dan Aurel menyadari perubahan itu karena Pak Jepri sempat rasakan sakit di dadanya. Tapi menurut Niko, itu mungkin akibat penyakit paru-paru yang diderita oleh Pak Jepri. Setelah Aurel foto gelang-gelang itu untuk memastikan harganya kepada bundanya, Aurel langsung pamit pulang. Pak Jepri menyuruh Niko antarkan Aurel pulang ke tokonya lagi. Di adegan lain, Bularas bertanya sebenarnya apa bentuk benda pusaka yang dikirimnya waktu itu. Ibu Pitaloka mengatakan benda itu adalah sebuah gelang yang bisa merubah seseorang. Kalau orang baik bisa berubah jahat dan yang jahat bisa berubah baik. Bularas buru-buru menelpon Aurel, tapi ternyata handphonenya tertinggal di mobil. Niko mengajak Aurel untuk pergi ke taman dulu. Awalnya Aurel menolak, tapi ternyata dalam hatinya Aurel hanya menguji perjuangan cintanya Niko kepadanya. Niko yang tidak mengerti cara merayu perempuan langsung menyerah. Namun melihat wajah Niko yang melas, akhirnya Aurel pun mau pergi ke taman bersama Niko. Setelah di taman, Niko memetik bunga untuk diselipkan di rambut Aurel. Dan Niko berkata kalau Aurel sangat cantik. Aurel nampak malu-malu dan berterima kasih kepada Niko. Tapi Aurel menggeser duduknya agar sedikit jauh dari Niko. Niko bertanya, "Apakah kamu takut sama aku?" "Dalam hati kecilku aku tidak takut, tapi kenyataannya kamu adalah vampir. Aku takut sedikit," ucap Aurel. "Aku memang vampir, tapi aku tidak pernah menghisap darah manusia. Aku masih Niko yang dulu," ujar Niko. Aduh guys, adegan romantis yang seperti ini yang bikin para penggemar menjadi klepek-klepek ya. Lain halnya dengan Silpi. Silpi sudah kangen banget sama Reno. Silpi mencoba telepon Reno, tapi Reno tidak menjawabnya. Silpi tahu kalau Reno tidak masuk kampus hari ini. Silpi langsung pergi ke rumah Reno. Di saat Silpi tiba, Silpi melihat Reno sedang sendirian. Silpi ingin menghampiri Reno dengan hati yang berbunga-bunga. Tapi baru saja Silpi ingin melangkahkan kakinya, Silpi melihat Sasa datang dan duduk di samping Reno. Silpi langsung menangis. Pantas saja tadi di telepon tidak diangkat. Ternyata Reno sedang bersama sepupunya, ujar Silpi. Oke guys, makin penasaran kan dengan alur ceritanya? Karena untuk episode selanjutnya nampaknya Bularas akan sangat membutuhkan Niko untuk bisa mengatasi Pak Jepri yang sudah berubah. Karena hanya Niko lah yang bisa mengendalikan Pak Jepri dari gelang itu. Oke guys, makin penasaran dengan alur ceritanya? Jangan kemana-mana, saksikan terus kisah selengkapnya hanya di Indosiar. Dan rupanya cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.